Nah, masih bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi. Kita masih bersama dengan Dr. Hermawan, dokter spesialis paru melalui saluran daring. Kita akan jawab penelpon kita terima telepon dari Bandung. Ada Pak Teddy. Selamat pagi, Pak Teddy. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Teddy. Silakan, Pak. Selamat pagi. Ya, pagi, Dok. Pagi, Pak Teddy. Ya, saya hari ini adalah hari terakhir isolasi mandiri di rumah ya, selama 14 hari. Jadi hari ini adalah hari ke-14. Jadi kemarin itu saya sudah 12 hari dirawat di rumah sakit, terpapar COVID, Dok. Ya. Nah, jadi alhamdulillah hari ini saya mudah-mudahan sehat seterusnya gitu ya. Sudah tidak ada gejala, Pak Teddy? Yang saya mau tanyakan adalah hari ini obat saya kan habis semua kecuali tinggal Concor 2,5 miligram. Jadi saya punya bawaan tensi gitu, Dok, punya hipertensi. Nah, apa yang harus saya lakukan di hari ke-15, Dok? Jadi setelah karantina, setelah isolasi mandiri hari ini, nah besok saya harus bagaimana? Apa vitaminnya? Saya sudah habis, vitamin sudah habis yang dari bawaan dari dokter itu kemarin. Nah, apa yang harus saya lakukan di esok hari setelah saya besok udah boleh keluar rumah gitu? Oke, baik. Apa swabnya sudah negatif, Pak? Sudah, saya udah di swab 2 kali udah negatif. Oh, jadi ini 14 hari setelah negatif ya, Pak ya? Iya, jadi saya sebelum dibolehkan pulang dari rumah sakit itu setelah di swab 2 kali hasilnya negatif. Oke, berarti ini sudah pulang dan sudah isolasi mandiri juga begitu ya, Pak Teddy? Iya, jadi hari ini udah pulang, udah hari ke-14 ya, Dok. Udah hari ke-14 di rumah Baik, Pak. ya, berarti ya? Iya, betul. Oke, baik Pak Teddy, nanti akan dijawab oleh Dr. Hermawan. Kita terima dulu telepon dari Ibu Umi di Makassar. Selamat pagi, Ibu Umi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan, Bu Umi. Iya, Assalamualaikum. Saya Umi dari Makassar. Ya, pagi. Pertanyaan saya di sini, maksudnya begini, 6 bulan yang lalu saya ada opname. 6 bulan ya, Bu ya? Iya, 6 bulan yang lalu karena batuk yang menyerang begitu kuat, begitu keras, sampai susah bernapas. Kalau batuknya itu datang, aduh seperti mau copot ini jantung, susah napas. Terus saya ke dokter, ke rumah sakit, itu diperiksa sama dokter, di ronsen. Ya, rekomendasinya di situ saya kena bronkitis, ya gejala bronkitis. Terus saya minum obat, ada obat beberapa macam, tapi nggak berhenti itu batuknya. Kalau malam nggak susah amat boboknya, sampai ini bunyi-bunyi di leher nih begitu. Sudah dilakukan fototorak di ronsen, Bu? Ada obat yang memang cocok dengan penyakit saya. Itu aja, Dok. Ibu tadi dokter tanya apakah sudah di ronsen? Foto iya, toraks? sudah di ronsen, iya. Hasilnya apa, Sudah Ibu? di ronsen, hasilnya bronkitis. Oh, ya. Ya, Ibu ada keluhan sesak napas nggak? Atau napasnya berbunyi nggak? Ini di leher itu begitu, kalau malam jadi susah tidur. Ya, ada napas berbunyi atau rasa napas pendek gitu nggak? Iya, ada napas pendek juga begitu. Jadi saya sering bangun duduk begitu, kalau sudah agak reda baru bisa bobok, bisa tidur, ya. Oh ya, kata dokternya jantungnya tidak besar, tidak? Ya, Dari hasil ronsennya jantungnya tidak besar? tidak. Tidak ya, normal ya berarti ya. Bronkitis, iya, ada bronkitisnya di situ. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Umi di Makassar. Dr. Hermawan, kita langsung saja jawab Pak Teddy di Bandung tadi atas pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan? Ini mungkin banyak juga yang ingin tahu. Kalau sudah 2 kali negatif, sudah isolasi mandiri 14 hari di rumah, pada hari ke-15 apa yang masih harus saya persiapkan gitu, Dok? Baik ya. Jadi kalau dari cerita Pak Teddy tadi, Pak Teddy sudah masuk kriteria sembuh ya. Ya. Jadi sudah 2 kali swab negatif ya. Awalnya mungkin positif ya, kemudian dirawat, kemudian hasil 2 kali swabnya negatif dan sudah isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Nah ini Pak Teddy ini ada penyakit penyertanya ya, hipertensi ya, karena minum tadi obat-obat Concor kalau tidak salah ya. Nah tentunya tetap ya, ketika sudah sembuh pun harus tetap menjaga kebugaran atau kesehatan badan kita. Makanan bergizi tetap ya, istirahat yang cukup, protokol kesehatan tetap diterapkan ya, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak.
Dan mungkin ada obat-obat misalkan seperti vitamin boleh dikonsumsi, misalnya vitamin C ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, diharapkan sih pada pasien-pasien yang sudah sembuh ini sudah terbentuk antibodi ya. Jadi biasanya untuk terkena lagi tubuh kita lebih rentan ya, lebih tahan maksud saya ya. Lebih tahan terhadap infeksi COVID ini. Tapi bagaimanapun juga tetap harus diperhatikan kondisi badan tetap harus sehat. Istirahat yang cukup, makan teratur ya. Kemudian penyakit komorbidnya juga harus diobati secara teratur, Pak. Jadi apa Itu, Pak, mungkin kira-kira. entah itu makanan penyerta atau suplemen yang harus dilengkapi lagi? Ya, cukup kalori, cukup protein, dan kalau perlu mungkin konsumsi vitamin C juga boleh. Oke, vitamin C saja paling tidak itu yang Ya, utama vitamin begitu C, ya, Dok, ya? atau enggak multivitamin lah. Ya. Oke, baik. Dan juga memperhatikan penyakit penyerta tadi ya, itu Ya. yang harus diperhatikan Pak Teddy. Ya, Jadi betul. Pak Teddy selamat juga kalau sudah negatif, sudah sembuh, tapi tetap memang harus memperhatikan imunitas kesehatan badan agar kuat menghadapi. Ya, ketika ada keluhan tetap harus kontrol, Mas. Ya, ya. Ya, karena pada pasien pasca COVID itu juga ada kadang gejala sisa ya, misalkan sesak napas atau batuk ya. Sudah sembuh tapi ada bekasnya itu ya. Itu kan mengganggu. Dipantau terus ya kondisinya Pak Teddy. Ya, betul. Oke, kita jawab yang dari Ibu Umi di Makassar mengenai bronkitis yang dialami, apa yang harus dilakukan di sini, Dok? Ya, kalau keluhannya kan tadi batuk ya, batuknya Ya. sangat mengganggu ya. Kemudian kondisi fotonya katanya normal ya. Jadi Bronkitis kemungkinan bisa memang bronkitis atau memang asma ini ibu ini ya. Kemungkinan ya, makanya batuknya biasanya seringnya malam hari ya, tadi dikatakan Ya. gitu ya. Susah Malam tidur. hari ya. Ya, susah tidur karena terganggu oleh batuknya. Nah, itu biasanya ya kita lakukan pemeriksaan misalkan dengan melakukan uji spirometri misalkan ya. Jadi diukur fungsi parunya apakah mengarah ke gejala asma atau tidak. Atau bila perlu dilakukan namanya uji provokasi bronkus kalau untuk memastikan asmanya. Nah, biasanya kita kasih obat-obat itu aja sih, obat batuk. Kalau sesak ya kita kasih obat pelega sambil dievaluasi beberapa hari kemudian nanti kita suruh kontrol biasanya pasiennya. Nah, kita nilai lagi. Karena kalau asma biasanya memang episodik, Mas. Oke. Episodik. Jadi nanti batuk, keluhan, sesak, ya, nanti sembuh, nanti beberapa hari kemudian bisa batuk lagi. Oke, berarti ini yang harus diperhatikan Ibu Umi. Mungkin juga boleh diperiksakan apakah memang saat ini justru sudah mengalami asma sehingga ada perawatan ataupun pengobatan yang lebih tepat kepada penyakit yang selama ini menyebabkan Ibu Umi ini susah tidur karena nafas pendek, batuk-batuk dan juga tadi sampai berbunyi begitu nafasnya. Ya. Terima kasih seluruh penelpon dan tentu saja terima kasih Dr. Hermawan sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa melalui Instagram maupun melalui telepon. Dr. Hermawan selamat bertugas, semoga sehat terus, Dok. Ya, terima kasih Mas Timothy. Terima kasih Dr. Hermawan Setia